Nekat komplotan pencuri spion mobil loncati pagar rumah. Diancam sajam sepeda motor ibu muda dibegal. Polisi periksa pemilik gedung yang meledak di Tangerang Selatan. Grebek pengedar sabu, polisi adu mulut dengan seorang perangkat desa. Selamat pagi pemirsa setia catatan kriminal sepekan. Senang sekali kami hadir menemani Anda. Program yang menyajikan informasi seputar kejahatan yang terjadi di masyarakat dari penjuru Nusantara selama sepekan terakhir. Bersama saya Dewi Manik selama 1 jam ke depan. Inilah catatan kriminal sepekan selengkapnya untuk Anda. Kita awali dari aksi nekat komplotan pencuri spion mobil yang terjadi di sebuah rumah di Jalan Raya Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Dalam aksi yang terekam CCTV, para pelaku terlihat meloncat pagar untuk masuk ke dalam garasi dan mengambil spion mobil korban. Inilah rekaman video aksi pencurian spesialis spion mobil di Jalan Raya Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan pada Minggu lalu. Dalam rekaman CCTV terlihat sejumlah pelaku nekat meloncat pagar rumah dan masuk ke garasi. Salah satu pelaku langsung menarik dan melepaskan kedua spion mobil milik korban sebelum kemudian melarikan diri. Selang setengah jam kemudian, komplotan ini diduga melakukan aksi serupa di lokasi lain di Jalan Nangka, tak jauh dari tempat kejadian pertama. Menurut korban, Ita, pencurian terjadi pada Rabu dini hari saat ia akan berangkat kerja. Korban mendapati spion mobilnya sudah hilang dan memeriksa rekaman CCTV untuk melihat kejadian tersebut. Itu dari pagar tuh. Lompat, iya. Karena ini kan nggak ada alarmnya, jadi nggak bunyi ya. Efek aja. Berapa orang, Bu? Nah, yang satu jaga di pagar, yang masuk satu. Dari CCTV ya? Pelaku 2 orang? 2 orang. Yang diambil apa aja? Di sini ini, spion kanan kiri. Aksi cepat komplotan pencurian di daerah Jagakarsa pun kerap terjadi dalam 1 bulan terakhir. Sedikitnya sudah ada 4 korban yang mengalami kehilangan spion mobil dengan modus serupa. Dari Jakarta, kontributor Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang ibu muda di Kota Bekasi, Jawa Barat jadi korban pembegalan saat berkendara seorang diri. 2 pelaku merampas motor korban sambil mengancam dengan sajam. Aksi mereka terekam CCTV dan sempat dihalangi warga. Aksi pembegalan terhadap seorang ibu muda di Durenjaya, Kota Bekasi, Jawa Barat terekam kamera CCTV. Dalam rekaman terlihat pengunjung warga melempar kursi ke arah pelaku saat korban berteriak minta tolong. Namun kedua pelaku berhasil kabur sambil membawa motor rampasan. Korban saat itu berkendara dari salah satu mal di Bekasi menuju rumahnya dan dipepet 2 pelaku di depan Superindo Durenjaya. Setelah ditodong celurit, korban menyerahkan motornya. Peristiwa terjadi pada Rabu pagi menjelang subuh saat kondisi jalan sedang sepi. Siapa ya? Oh, ini ya pelakunya, Bang. Kronologisnya hari Rabu ya. Saya di sini kan nutupnya jam 2. Jam 2 udah pada nutup, semua udah pada sepi. Terus pas sekitar setengah 5 sampai jam 5 subuh tuh ada ibu-ibu teriak begal gitu. Pas saya dengar langsung bangun, buka rolling door, taunya ibu-ibunya udah tergeletak itu di tengah jalan itu. Berarti korbannya ibu-ibu? Cuman begalnya udah nggak ada. Udah pergi. Begal, berapa orang Bang begal? Kalau yang Abang tahu? Kurang tahu sih persisnya, paling 2 motor atau kayaknya sih ya. Usai kejadian, korban melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Rawalumbu. Hingga kini kasusnya masih dalam penyelidikan kepolisian. Dari Bekasi, Muhammad Ridwan, Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari kegiatan polisi yang memeriksa pemilik gedung nukleus di Jalan Jombang Raya, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan yang hancur akibat ledakan pada Rabu 8 Oktober 2025 malam. Selain memeriksa pemilik gedung, Puslapor Bareskrim Polri juga telah melakukan olah tempat kejadian perkara. Pasca ledakan hebat yang terjadi pada Rabu 8 Oktober 2025 lalu, sejumlah anggota Puslapor melakukan olah TKP di tempat kejadian perkara. Kejadian ini dilakukan secara tertutup dengan memeriksa setiap sudut dan lantai bangunan.
Polisi mengatakan hingga kini masih terus melakukan pemeriksaan secara intensif terhadap 9 orang saksi yang berada di lokasi kejadian termasuk pemilik bangunan. Tim Puslapfor Bareskrim Polri juga masih terus bekerja di lapangan untuk memeriksa serta mengumpulkan sejumlah barang bukti guna mengungkap penyebab ledakan. Polisi juga masih menginventarisir dampak kerusakan ledakan yang terjadi pada bangunan sekitar gedung nukleus. Bahwa tindak lanjut Polres Tangerang Selatan terkait ledakan yang terjadi di Jombang Raya, Pondok Aren, Tangerang Selatan, kami Satreskrim Polres Tangerang Selatan telah melakukan pemeriksaan penyelidikan terhadap saksi-saksi yang ada di TKP, termasuk pemilik dari bangunan tersebut. Dan saat ini sedang dilakukan pemeriksaan oleh Puslapfor Polri untuk mengetahui penyebab ledakan. Bahwa saat ini masih sedang berlangsung dari Puslapfor Polri untuk memeriksa barang-barang dari setiap lantai yang dimungkinkan potensi dari penyebab ledakan tersebut. Bahwa yang terdampak memang dari beberapa tetangga terdampak ledakan dikarenakan banyak reruntuhan. Saat ini kami masih memasang polis lain untuk status quo agar masyarakat tidak mendekati lokasi TKP agar tidak terdampak lebih banyak lagi terhadap runtuhan-runtuhan dari bangunan tersebut. Untuk penyebab ledakan dari lantai berapa, dari apa kita masih dalami. Kita menunggu hasil dari Puslapfor Polri dan pemeriksaan dari saksi-saksi yang sedang berjalan saat ini. Polisi pun masih menunggu hasil pemeriksaan Puslapfor Polri untuk mengetahui penyebab pasti ledakan. Dari Tangerang, Banten, kontributor Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, tim buru sergap Satres Narkoba Polres Pasuruan, Jawa Timur menggerebek rumah pengedar sabu di Desa Carat, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Penggerebekan pengedar sabu ini diwarnai adu mulut antara petugas dengan seorang yang mengaku perangkat desa. Usai diamankan di jalan rumah seorang pengedar narkoba berinisial MY di Desa Carat, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur digerebek polisi. Namun langkah petugas terhenti saat seorang yang mengaku perangkat desa setempat menghalangi petugas. Perangkat desa ini menyatakan surat perintah tugas, mengancam mendatangkan massa dan mengepung petugas. Adu mulut pun pecah namun tidak berlangsung lama karena seorang perangkat desa itu sadar setelah petugas menemukan sabu di jaket pelaku. Petugas kemudian melakukan penggeledahan di seluruh ruangan untuk mencari barang bukti lainnya. Beberapa paket sabu ditemukan di berbagai tempat, mulai dari saku baju hingga dalam kotak yang disimpan di lemari. Proses penggeledahan tersebut juga disaksikan oleh keluarga termasuk istri pelaku. Dari hasil penggeledahan, polisi berhasil menyita 8 paket sabu dengan total seberat 7,7 gram. Berdasarkan pemeriksaan, MY mengaku mendapatkan sabu dari seseorang berinisial BA yang kini tengah diburu petugas. Dalam menjalankan aksinya, MY menjual sabu seharga Rp100.000 per gram dan menggunakan sebagian barang haram itu untuk dirinya sendiri. Saat Narkoba Polres Pasuruan telah mengamankan seorang berinisial MC di wilayah Pasuruan. Dari hasil pemeriksaan telah ditemukan 8 paket narkoba jenis sabu-sabu. Kemudian dari pengakuan tersangka dalam hal ini sebagai pengedar dengan keuntungan Rp100.000 per gramnya. Untuk saat ini kasus ditangani oleh Sat Narkoba Polres Pasuruan. Atas perbuatannya, MY dijerat dengan pasal 114 ayat 2 dan pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun penjara dan maksimal seumur hidup atau hukuman mati. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Muhammad Iswanto, kontributor Sinpo TV melaporkan. Berdalih digunakan untuk menjaga diri, seorang pria di Bandar Lampung, Lampung ditangkap polisi lantaran kedapatan membawa senjata api jenis pistol lengkap dengan amunisinya. Dari pengakuan tersangka, pistol itu didapat dari orang tuanya yang kini masih buron. Tersangka Andika Pratama 32 tahun hanya bisa pasrah setelah ditangkap petugas unit reskrim Polsek Kedaton, Kota Bandar Lampung, Lampung, lantaran nekat membawa senjata api jenis pistol lengkap dengan amunisinya. Warga Raja Basa, Bandar Lampung ini ditangkap saat berada tak jauh dari kediamannya beberapa waktu lalu. Saat itu polisi yang sedang berpatroli di daerah rawan pada malam hari
berpas-pasan dengan tersangka yang gerak-geriknya mencurigakan. Saat didekati polisi, tersangka sempat berusaha menghindar. Polisi kemudian melakukan pemeriksaan dan mendapati sepucuk pistol berisi 4 butir peluru aktif yang diselipkan tersangka di bagian pinggang celananya. Dari hasil penyelidikan polisi, tersangka berdalih membawa senjata api itu untuk menjaga diri. Bahkan dia mengaku pistol otomatis jenis FN pabrikan Turki itu merupakan milik orang tuanya yang kini masih buron. Gerak-gerik atau gesurnya mencurigakan. Karena itu selanjutnya tersangka dihentikan oleh petugas, dilakukan ditanya-tanya dan kemudian dilakukan penggeledahan badan. Pada saat itu didapati 1 pucuk senjata api jenis pistol beserta amunisi yang terselip di selipan celana sebelah kanan bagian belakang yang dipakai oleh yang bersangkutan. Senjata ini bukan senjata rakitan. Kita masih dalami dari mana asal senjatanya. Kalau menurut pengakuan dari pelaku, dia melihat senjata ini disimpan oleh orang tuanya atau bapaknya di lemari. Kemudian diambil sama yang bersangkutan. Bapaknya ini masih kita lakukan pencarian karena menurut informasi tidak ada di seputaran Lampung tapi ada di luar Pulau Jawa. Saat ini polisi masih memburu orang tua tersangka yang diakui pemilik senjata api tersebut. Tersangka pun bakal dijerat pasal 1 Undang-Undang Darurat tahun 1951 tentang kepemilikan senjata api tanpa hak di muka umum, serta terancam hukuman pidana selama 10 tahun kurungan penjara. Dari Bandar Lampung, Immanuel Simorangkir, kontributor Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, kurang dari 24 jam Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan membekuk pelaku pencurian 2 telepon genggam di salah satu agen transfer sekaligus warung di Jalan Cempaka 1, Cipete Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Pelaku yang dibekuk merupakan residivis dalam kasus yang sama. Pelaku pencurian telepon genggam atau handphone ditangkap Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan. Pria berinisial AS 30 tahun ditangkap di kontrakannya di kawasan Mampang Perapatan. Wakasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan mengatakan pelaku merupakan residivis dalam kasus yang sama. Pelaku spesialis pencurian handphone dengan sasaran warung yang pemiliknya lengah. Motifnya pria pengangguran ini untuk membayar kontrakan dan makan. Pelakunya, yang mana pelaku ini berinisial AS, kami dapati di kediamannya di daerah Mampang Perapatan. Nah, tersangka ini merupakan residivis, telah melakukan tindak pidana secara berulang, ya, 2 kali. Jadi dapat kami sampaikan bahwa motif dari pelaku itu sendiri karena pelaku ini butuh untuk membayar kontrakan dan makan, sehingga tergoda untuk melakukan pencurian. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dilakukan penahanan dan dijerat pasal 362 KUHP. Pencurian dengan ancaman 5 tahun penjara. Dari Jakarta Selatan, kontributor Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Kepolisian Resor Bandara Soekarno-Hatta berhasil menangkap sindikat pelaku tindak pidana perdagangan orang atau TPPO ke sejumlah negara. Modus yang dilakukan oleh para pelaku untuk menjerat korbannya dengan cara mengiming-imingi gaji besar. Satreskrim Polresta Bandara Soekarno-Hatta bersama imigrasi menggagalkan keberangkatan para calon pekerja migran Indonesia yang rencananya akan dijual ke sejumlah negara penempatan. Sebanyak 15 orang pelaku dari 39 tersangka tindak pidana perdagangan orang atau TPPO ke sejumlah negara berhasil ditangkap Kepolisian Resort Bandara Soekarno-Hatta. Sementara 24 pelaku lainnya masuk dalam daftar pencarian orang. 1 diantaranya merupakan warga negara asing asal Lebanon yang berperan sebagai penyokong dana sekaligus penyalur di negara tujuan bagi para calon korban yang ingin bekerja ke luar negeri. Kapolresta Bandara Soekarno-Hatta, Komisaris Besar Polisi Ronald F. Sisipayung, mengatakan dari pengakuan tersangka yang telah diamankan, korban dijanjikan gaji besar 15 juta hingga 30 juta rupiah. Adapun beragam peran yang dilakukan para tersangka, mulai dari mencari calon korban di daerah, mengurus dokumen, mengurus keberangkatan, hingga penyalur ke negara penempatan. Para pelaku mendapatkan keuntungan dari setiap masing-masing korban mulai dari 2 hingga 7 juta rupiah. Tidak hanya itu, untuk mengelabui petugas, pelaku akan menyalurkan para korban terlebih dahulu ke negara lain untuk transit sebelum menuju negara tujuan. Sementara negara penempatan tujuan para korban seperti Kamboja, Arab Saudi, Malaysia,
Oman, Singapura, Laos, China, Korea Selatan hingga Taiwan. Untuk menjembatani warga-warga Indonesia untuk diberangkatkan ke luar negeri. Kemudian kami laporkan bahwa memang sekali lagi motif dari mereka untuk mau diiming-imingin untuk bekerja di luar negeri adalah janji untuk mendapatkan gaji yang lebih besar dengan nilai antara 15 juta sampai 30 juta. Jadi ada beberapa negara yang menjadi tujuan utama mereka, diantaranya adalah Arab Saudi, kemudian Malaysia, kemudian Kamboja, kemudian Korea Selatan, Taipei, Singapura, yang memang di sana ada yang direncanakan ada yang bekerja menjadi asisten rumah tangga, ada yang memang bagian dari sindikat penipuan atau scam, bahkan ada yang direncanakan untuk bekerja menjadi admin atau judi online. Para korban akan bekerja sebagai pembantu rumah tangga, tukang kebun, restoran, scamming hingga admin judi online. Dari tangan tersangka, polisi mengamankan sejumlah paspor, handphone, dokumen perjalanan, 2 unit kendaraan mobil sebagai operasional. Atas perbuatannya, para pelaku dijerat pasal berlapis, diantaranya UU nomor 18 tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun dan denda 15 miliar rupiah, dan Undang-Undang nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun. Dari Tangerang, Mujib Latumarisa, kontributor Simpo TV melaporkan. Aksi kejahatan jalanan kembali terjadi di Palembang, Sumatera Selatan. Kali ini seorang ibu rumah tangga menjadi korban begal saat menuju ke pasar. Akibatnya lengan kiri korban mengalami luka bacok dan motor raib dibawa pelaku. Insiden pembegalan yang menimpa seorang ibu rumah tangga bernama Teti Yusnita ini terjadi pada pagi hari di Jalan Alang-Alang Lebar Kecamatan Sukarami, Palembang, sesaat menuju ke pasar. Aksi pembegalan itu terekam kamera CCTV dan viral di media sosial. Dari rekaman CCTV yang beredar di media sosial, terlihat 2 pelaku berboncengan motor menghadang korban yang sedang mengendarai sepeda motor. Dengan senjata tajam berupa celurit dan mandau, kedua pelaku memaksa korban turun dari motor. Selanjutnya, salah satu pelaku juga membacok tangan kiri korban hingga terluka. Ditemui di kediamannya, korban menceritakan detik-detik mencekam saat dirinya disergap pelaku. Dijelaskannya, saat itu ia hendak berangkat jualan ke pasar. Dirasa aman melintasi jalan itu, tiba-tiba datang 2 pelaku dari arah samping dan langsung menyuruhnya turun dari motor sambil menodongkan senjata tajam. Dirinya mengaku sempat berteriak meminta tolong dan berusaha mempertahankan motornya. Namun lantaran terancam senjata tajam dan lokasi yang sepi, ia terpaksa menyerahkan motornya. Dia begal kemarin seperti apa ya? Dia langsung mepet, ngomong turun dak. Ayo ngomong ke warung, jualan. Dari mana? Dari rumah. Pelakunya berapa orang itu? 2. Gimana cara mereka nyuruh turun itu? Turun dia dekat Ayu, turun dak. Ayu masih kan kuat motornya. Akhirnya Ayu nak ngambil kunci, langsung dibegal. Dia bawa senjata, Bu? Iya, senjata memandang. Sempat dibacokkan kayu? Sempat. Itu 2 orang pelaku itu bawa senjata semua? Iya, semua yang teroris itu. Usai kejadian, Teti yang masih syok langsung menghubungi keluarga dan kemudian melapor ke Polsek Sukarami, Palembang. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Yudo Handoko, kontributor Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi kriminal lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Catatan Kriminal Sepekan. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Catatan Kriminal Sepekan. Informasi kami lanjutkan kembali. Pemirsa, diduga terlibat perkelahian, seorang pemuda di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat ditemukan terkapar dengan luka tusuk. Meski sempat mendapatkan perawatan medis, nyawa korban tak dapat tertolong akibat luka yang cukup parah. Petugas kepolisian berhasil mengamankan terduga pelaku yang saat ini masih dalam proses penyelidikan. Seorang pemuda ditemukan terkapar dengan tubuh penuh luka tusuk di sekitar danau kawasan industri MM 2100 Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Rabu 8 Oktober 2025 sore. Korban diduga terlibat perkelahian dengan seorang pria yang saat ini telah berhasil diamankan petugas kepolisian. Saat ditemukan warga dan petugas keamanan, kondisi korban masih dalam keadaan hidup. Korban langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk mendapat perawatan. Namun berselang beberapa jam, korban dinyatakan meninggal dunia akibat kehabisan darah. Menurut Kapolsek Cikarang Barat AKP Tribaskoro Bintang, saat ini pihaknya masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap motif penusukan terhadap korban. Tersangka sendiri berhasil diamankan tak jauh dari lokasi kejadian.
kami dari pihak kepolisian Polsek Cikarang Barat sekitar pukul 12.15 tadi siang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya korban yang tergeletak ya, akibat adanya kekerasan dan pukul di daerah Jalan Kalimantan sekitar danau di kawasan NW 100. Mendapat informasi tersebut kami langsung melakukan dari TKP dan didapati bahwa korban dalam keadaan yang luka parah. Lalu kami lakukan membawa korban ke rumah sakit terdekat di cabang pertolongan pertama. Saat dibawa ke rumah sakit, kondisi korban masih dalam keadaan hidup atau sudah meninggal? Saat dibawa ke rumah sakit, korban masih dalam keadaan hidup, masih bisa bergerak dan bisa sedikit berkomunikasi. Namun tadi sore sekitar pukul 16.30 kami mendapat informasi bahwa korban dinyatakan meninggal dunia. Untuk kepentingan penyelidikan, jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk diotopsi. Saat ini kasus masih dalam penanganan Polsek Cikarang Barat dan Polres Metro Bekasi. Dari Bekasi, Jawa Barat, Muhammad Ridwan, kontributor Sinpo TV, melaporkan. Tak terima diminta untuk mengambil kunci kamar yang tertinggal di kamar hotel. Seorang tamu hotel di Jalan Kapten Muslim, Medan, Sumatera Utara serang pegawai dengan senjata tajam. Aksi pelaku terekam kamera CCTV hotel. Dalam rekaman kamera CCTV terlihat dua pria turun dari dalam mobilnya dengan tergesa-gesa sambil membawa senjata tajam jenis samurai. Keduanya yang diketahui merupakan tamu hotel dengan beringas mengejar resepsionis dan pegawai hotel yang ada di dalam. Takut menjadi korban kebrutalan kedua pelaku, para pegawai hotel langsung melarikan diri ke lantai 2 gedung hotel. Di dalam gedung keduanya langsung mengobrak-ngabrik seluruh ruangan yang ada di lantai 1, kemudian pergi meninggalkan hotel. Salati Zebua, karyawan hotel, Rabu 8 Oktober 2025 sore mengatakan, peristiwa tersebut terjadi pada akhir September 2025 lalu. Salah satu pelaku merupakan tamu yang menginap di hotel tempatnya bekerja. Pelaku marah karena diminta untuk mengambil kunci kamar tempat menginap yang tertinggi di dalam kamar. Pelaku sempat pergi dan datang kembali membawa rekannya sambil mengancam pegawai hotel dengan senjata tajam. Dari di situ dia mengatakan untuk sebuah pengancaman, mengatakan sama kami, kalian dibunuh. Nah, setelah dia bilang kayak gitu, dia pergi ke mobilnya, dia ambil sajam. Nah, waktu dia ambil sajam, dia nyampe depan situ aja. Habis itu dia nggak berani lagi masuk. Tapi dia pulang bawa mobilnya, nggak tahu dari mana dijemputnya kawannya. Dia nyampe ke sini lagi, disitulah terjadi penyerangan yang ada di video itu. Kasus pengerusakan dan pengancaman tersebut kini sudah dilaporkan korban ke Polsek Helvetia. Namun hingga saat ini kedua pelaku belum juga ditangkap. Dari Medan, Sumatera Utara, kontributor Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, seorang pria mencuri sepeda motor dengan menukar sepedanya di depan area tempat cuci mobil di kawasan Pangkalan Jati, Gandul, Depok. Dan aksi ini terekam kamera CCTV dan viral di media sosial. Dalam rekaman kamera pengawas, terlihat pelaku dengan santai menggasak sebuah motor yang tengah terparkir di depan area sebuah tempat usaha cuci mobil di kawasan Pangkalan Jati, Gandul, Kota Depok. Saat melintas di jalan tersebut, pelaku memutar balik sepedanya lantaran menyadari kunci kontak sebuah motor masih menggantung di area parkir. Pelaku sempat duduk di seberang area parkir, memperhatikan satu unit sepeda motor jenis Matic sambil mengamati situasi sebelum melancarkan aksinya. Seorang pegawai cuci mobil, Putri, mengatakan, peristiwa itu terjadi pada siang hari saat korban tengah mendapat pesanan karpet mobil di tempatnya bekerja. Dalam hitungan detik, pelaku langsung menaiki motor korban, menyalakan mesin, dan langsung melarikan diri. Dia datang ke sini karena mau mengukur karpet. Awalnya kuncinya dibawa, tetapi dia mengambil barang lagi, terus kuncinya ditinggal gitu aja. Dan ternyata ada yang sudah mengintai. Dia awalnya lewat dari arah Gandul, lalu dia muter balik, nunggulah di pohon tersebut. Dia mengintai diam-diam sekitar 5 menit, baru dia beraksi. Siang sekitar jam 13.46. Saat peristiwa terjadi, korban tengah sibuk bekerja dan tidak menyadari kendaraannya telah dicuri. Korban baru mengetahui kejadian tersebut saat hendak mengambil rokok di sepeda motornya, namun sudah berganti dengan sebuah sepeda usang. Dari Kota Depok, Muhammad Iswanto melaporkan. Pemirsa, polisi masih menyelidiki kasus penemuan jenazah seorang wanita di bawah umur yang tewas melompat dari lantai 5 di Delta Spa, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Penyidik saat ini masih menunggu hasil otopsi guna mendalami dugaan eksploitasi dan tindak pidana perdagangan orang yang dilaporkan oleh keluarga korban.
Setelah sepekan kasus terapis yang merupakan wanita di bawah umur tewas usai melompat dari lantai 5 Delta Spa di Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Saat ini polisi masih mendalami kasus tersebut dengan menunggu hasil otopsi untuk memastikan penyebab kematian korban. Sejauh ini penyidik juga tengah memeriksa 15 saksi, diantaranya rekan sesama terapis, pihak keamanan, hingga manajer tempat korban bekerja. Karena diduga kuat korban mengakhiri hidupnya melompat dari lantai 5, disebabkan karena adanya dugaan eksploitasi anak dan TPPO yang dilaporkan keluarga korban. Saksi-saksi yang sudah kami periksa kurang lebih ada sekitar 14 atau 15 saksi yang sudah kami periksa, termasuk ada rekan-rekan terapisnya, kemudian security, kemudian manajer, serta keluarga yang menemukan jenazah pertama kali di tempat kejadian perkara. Kalau ada info kalau korban ini kabur dari Polres itu benar nggak? Itu masih kita dalami dulu ya, karena kan memang kita masih mencari CCTV ataupun petunjuk-petunjuk lain yang memang mengarah ke tempat kejadian perkara. Jadi memang kami belum bisa lebih lanjut, itu kami akan mendalami lebih lanjut lagi, nanti kita akan sampaikan. Untuk owner ya, jadi kita baru sampai manajernya saja, kita sudah sampaikan undangan klarifikasi ataupun pemeriksaan juga. Nah, terkait di bawah umur ataupun tidak di bawah umur itu kami masih lakukan pendalaman dulu. Itu tadi kami harus pastikan dulu nih, kami masih mau koordinasi dulu dengan Dukcapil terkait identitas dari jenazah ataupun korban. Korban sebelumnya ditemukan warga Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan dengan kondisi tewas di lahan kosong di sekitar belakang gedung tempat korban bekerja. Diduga korban mengakhiri hidupnya dengan melompat dari lantai 5 gedung tempat ia bekerja tersebut. Dari Jakarta, kontributor Simpo TV melaporkan. Seorang karyawan pabrik makanan ringan di Karanganyar, Jawa Tengah diringkus polisi setelah membobol brankas kantor dan menggunakan uang hasil curian untuk berlibur ke Bali, judi online serta membeli emas batangan. Dari dalam brankas, pelaku menggasak uang tunai senilai 57 juta rupiah. Inilah rekaman CCTV yang menunjukkan aksi pembobolan brankas kantor yang dilakukan IVR 21 tahun warga Sragen, Jawa Tengah. Dalam rekaman CCTV, pelaku tampak melakukan aksinya seorang diri dan polisi kemudian berhasil menangkap pelaku saat berada di Sragen. Pelaku kini hanya tertunduk lesu mengenakan pakaian tahanan Polres Karanganyar. Pelaku ditangkap usai liburan menggunakan uang hasil curian ke Bali. Dari pemeriksaan petugas, pelaku mengaku baru 3 bulan bekerja di perusahaan tersebut sebagai karyawan gudang dan nekat membobol brankas untuk membayar hutang dan judi online. Kasat Reskrim Polres Karanganyar AKP Wikan Sri Kadiono mengatakan, pelaku sudah merencanakan aksi pencuriannya dan memulai aksinya saat aktivitas gudang sedang libur. Dari dalam brankas itu, pelaku berhasil menggondol uang tunai senilai 57 juta rupiah. Itu waktu kejadian, tersangka sudah punya niat untuk melakukan pencurian dengan cara merusak brankas. Tapi waktu hari pertama datang untuk tersangka tidak berhasil merusak brankas, akhirnya kembali. Terus dia di hari berikutnya untuk tersangka datang kembali pada hari itu, hari Minggu jam 10 pagi datang ke lokasi ini membongkar brankas, tapi namun saat itu juga tidak berhasil. Akhirnya dia pulang mencari tukang kunci secara online. Setelah mendapatkan tukang kunci itu akhirnya diajak ke kantor untuk membongkar brankas tersebut. Dan setelah berhasil membongkar brankas tersebut, pelaku mengambil uang sebesar 57.636.205.000. Dari tangan pelaku, polisi menyita uang Rp14.933.000, sisa hasil curian 1 brankas dalam kondisi rusak, 1 unit handphone, logam mulia 1 gram, koper berisi pakaian, serta tas berisi sejumlah barang pribadi milik pelaku sebagai barang bukti. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara dan denda 900 juta rupiah. Dari Karanganyar, Jawa Tengah, Raditya Hermansyah, kontributor Simpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari kasus Jaksa Gadungan yang sempat menghebohkan publik. Kini ditetapkan sebagai tersangka. Tersangka terbukti telah melakukan pemerasan sejumlah pejabat di Kabupaten Oki. Usai dilakukan pemeriksaan intensif ke Jati Sumsel,
menetapkan 2 orang tersangka dalam kasus jaksa gadungan di Kabupaten Oki, Sumatera Selatan. BA seorang ASN aktif di pemerintahan Kabupaten Waikanan, Lampung, bersama rekannya EF. Pekerja swasta turut membantu ditetapkan. Tersangka tindak pidana korupsi pemerasan terhadap sejumlah pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir. Dari keterangan Asdipsus Kejati Sumsel, Adrian Syah menjelaskan bahwa keduanya melakukan tindak kejahatan tersebut dengan modus para tersangka mencari pejabat-pejabat Oki yang sedang tersandung hukum. Dari situ, tersangka memeras korbannya dengan iming-iming kasus tersebut akan ditutup oleh para tersangka. Modus operandi para tersangka ini terbilang rapih dan terlihat banyak pejabat yang terkecoh oleh jaksa gadungan ini. Tersangka BA selaku PNS di lingkungan pemerintah Kabupaten Waikanan mengaku sebagai jaksa dengan atribut lengkap yang berasal dari Kejaksaan Agung RI guna untuk menyelesaikan permasalahan orang-orang yang tersangkut tindak pidana korupsi di lingkungan wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan. Dan tersangka SD yang merupakan warga sipil turut serta dengan tersangka BA untuk melakukan perbuatan tersebut. Jadi sesuai dengan fakta yang terungkap dalam penyidikan bahwa mereka berdua ini mempunyai inisiatif untuk mendatangi beberapa pejabat di Oki, Kabupaten Oki, dengan menggunakan atribut jaksa lengkap supaya agar orang-orang yang berhubungan dengan mereka dapat meyakini bahwa tersangka BA ini dapat menyelesaikan beberapa perkara yang sedang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Oki. Seperti itu kurang lebihnya. Kedua tersangka kini resmi ditahan di Rutan Pakco, Palembang selama 20 hari ke depan guna kepentingan penyelidikan lebih lanjut. Dari Palembang, Yudo Handoko, kontributor Simpo TV melaporkan. Kasus penyerangan yang dilakukan sekelompok pelajar kepada pelajar lain di kawasan Grogol, Petamburan, Jakarta Barat berhasil diungkap. Polisi berhasil menangkap pelaku yang membuat korban mengalami luka bacok di bagian kepala. Anggota unit Reskrim Polsek Grogol, Petamburan menangkap seorang pelajar berinisial KA berusia 15 tahun yang diduga melakukan penyerangan terhadap pelajar lain di sebuah warung kelontong Jalan Semeru, Jakarta Barat pada Rabu siang. Pelaku ditangkap tidak lama setelah kejadian di kawasan Kelurahan Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Kanit Reskrim Polsek Grogol, Petamburan AKP Alexander membenarkan adanya kejadian tersebut. Ia menyebut insiden itu terjadi pada Jumat 3 Oktober 2025 dan menyebabkan korban mengalami luka bacok di bagian belakang leher sedalam sekitar 3 cm. Dari hasil pemeriksaan, pelaku KA masih berstatus pelajar dan berusia di bawah umur. Motif penyerangan diduga karena dendam setelah sebelumnya pelaku sempat dihadang sekelompok pelajar usai bermain futsal. Namun dari hasil penyelidikan, pelaku ternyata salah sasaran karena korban bukan pihak yang pernah menghadangnya. Sebelum menyerang, pelaku sempat mengajak beberapa temannya berjalan-jalan. Namun di tengah jalan, pelaku meminta teman-temannya berhenti dan langsung menyerang korban menggunakan senjata tajam jenis celurit. Usai melakukan aksinya, pelaku membawa senjata tersebut ke kali. Polisi kini telah mengamankan sejumlah barang bukti, antara lain rekaman CCTV, pakaian pelaku, serta memeriksa 5 orang saksi yang membenarkan keterlibatan KA dalam kejadian itu. Baik, terima kasih. Kami dari unit Reskrim Polsek Grogol, Petamburan membenarkan pada hari Jumat tanggal 3 Oktober 2025 telah terjadi penyerangan ya terhadap salah satu siswa SMA ya, di wilayah Grogol. Kejadiannya terjadi di Jalan Semeru, Kecamatan Grogol, Petamburan. Nah, untuk pelaku sendiri berinisial KA, masih di bawah umur, berumur 15 tahun, dan motif dari penyerangan pelaku adalah karena dendam, di mana pada hari Kamis sebelumnya pelaku sendiri sempat dihadang sepulang bermain futsal. Dan informasi yang pelaku dapatkan adalah dari sekolah yang pelaku incar. Pihak kepolisian juga menghimbau masyarakat, khususnya para orang tua dan pihak sekolah, agar lebih aktif melakukan pengawasan terhadap anak-anak remaja untuk mencegah terjadinya aksi tawuran atau penyerangan serupa. Tim kontributor Simpo TV melaporkan.
Kita lanjut informasi dari unsur kapal perang TNI AL KRI Surik 645 yang berhasil menggagalkan upaya peredaran narkotika di perairan Selat Malaka pada pekan kemarin. Dan pada 5 Oktober 2025 dilakukan serah terima berkas perkara, barang bukti dan 33 awak kapal termasuk nahkoda kepada penyidik Lanal Tanjung Balai Asahan. Unsur kapal perang TNI AL yaitu KRI Surik 645 di bawah Satuan Kapal Cepat Koarmada 1 berhasil menggagalkan upaya peredaran narkotika di perairan Selat Malaka pekan kemarin. KRI Surik 645 tersebut tengah melaksanakan patroli keamanan laut di bawah kendali operasi Guskamla Koarmada 1, menghentikan kapal yang diketahui bernama KM Pasifik 2 berbendera Indonesia. Penangkapan ini merupakan implementasi dari Astacita Presiden Prabowo Subianto untuk memberantas peredaran narkoba. Pada pemeriksaan awal ditemukan sejumlah kejanggalan administrasi seperti ketidaksesuaian jumlah ABK, antara buku sijil dan kru list, serta beberapa awak yang tidak tercatat resmi. Berdasarkan hasil penggeledahan, prajurit KRI Surik 645 menemukan 49 paket sabu, metamfetamin siap konsumsi yang akan diedarkan melalui jalur laut. Selanjutnya, KM Pasifik 2 dikawal menuju muara Sungai Asahan untuk diserahkan dan proses hukum lebih lanjut di pangkalan TNI AL Tanjung Balai Asahan, Lanal TBA. Kemudian pada 5 Oktober 2025 diserahkan serah terima berkas perkara, barang bukti, dan 33 awak kapal, termasuk nahkoda kepada penyidik Lanal Tanjung Balai Asahan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang pria di Bandar Lampung kembali berurusan dengan hukum setelah kedapatan menyimpan ratusan paket sabu siap edar. Informasinya sesaat lagi, tetaplah di Catatan Kriminal Sepekan. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Catatan Kriminal Sepekan. Informasi kita lanjutkan kembali. Pemirsa, seorang pria di Bandar Lampung kembali berurusan dengan hukum setelah kedapatan menyimpan ratusan paket sabu siap edar. Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti seberat lebih dari 200 gram. Polsek Teluk Betung Selatan menangkap seorang pria pengedar sabu-sabu berinisial YL berusia 51 tahun di rumahnya di Jalan Ikan Lumba-Lumba, Kelurahan Pesawahan, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung, Lampung. Dari hasil penggeledahan, petugas menemukan 125 paket sabu-sabu dengan berat total mencapai 272,05 gram yang disimpan dalam sejumlah plastik klip bening siap edar dan sejumlah barang bukti lainnya. Polisi mengungkap YL menjual sabu dengan harga bervariatif mulai dari Rp100.000 hingga Rp500.000 per paket. Ia pun ternyata merupakan residivis kasus serupa dan dipenjara di Lapas Waihui pada tahun 2016. Kami mendapatkan informasi bahwa akan adanya transaksi di Jalan Ikan Lumba-Lumba nomor 44 RT 29 di Kelurahan Pesawahan, Teluk Betung Selatan. Dari situ kita mengamankan inisial tersangka YL, ya, umur 51 tahun. Yang paling pojok. Jadi setelah itu kita kembangkan, kita geledah rumahnya, ditemukan 125 paket pit berisikan sabu-sabu dengan berat bruto 272 gram, 2 timbangan digital, 1 unit HP, 1 kantong plastik berisikan plastik klip kosong, 1 plastik berisikan potongan sedotan, dan 2 plastik kertas kalender yang dibuat klip kecil. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 114 ayat 2 atau pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman minimal 15 tahun penjara hingga seumur hidup bahkan mati. Dari Bandar Lampung, Immanuel Simorangkir, kontributor Simpo TV melaporkan. Kita beralih dengan informasi peristiwa lainnya dari pihak imigrasi yang berhasil menjaring ratusan warga negara asing yang terindikasi tidak memiliki kelengkapan administrasi izin tinggal di tanah air. Penangkapan ini dilakukan melalui operasi Wira Waspada yang digelar selama 3 hari berturut-turut. PLT Direktur Jenderal Imigrasi Yuldi Yusman mengungkapkan pengamanan terhadap para WNA negara asing ini dilakukan sejak 3 hingga 5 Oktober dalam operasi Wiraspada di kawasan DKI Jakarta dan sekitarnya.
Diketahui 12 kantor imigrasi kawasan Jabodetabek terlibat aktif dalam operasi tersebut. Dalam operasi ini sebanyak 229 WNA diperiksa para petugas. Dengan rincian hasilnya sebanyak 196 orang terindikasi melanggar sejumlah peraturan keimigrasian di tanah air, seperti overstay hingga minimnya kelengkapan administrasi yang memadai. Adapun dalam operasi Wirawaspada kali ini, warga negara asal Nigeria yang tertangkap sebanyak 82 dari 196 orang. Yudi menerangkan operasi ini dilakukan secara humanis tanpa adanya perlawanan dari seluruh warga negara asing. Dari 196 tersebut, jenis pelanggaran yang paling banyak kami temukan adalah penyalahgunaan izin tinggal sebanyak 99 kasus atau sekitar 43% dari pelanggaran. Selain itu ditemukan 20 kasus overstay, 11 investor fiktif, 9 sponsor fiktif. Jadi yang fiktif ada selain investor, sponsornya juga fiktif. Serta pelanggaran administrasi lainnya seperti tidak dapat menunjukkan dokumen perjalanan atau alamat yang tidak sesuai dengan izin tinggal. Berdasarkan kewarganegaraan, warga negara Nigeria menjadi kelompok terbanyak yang terjaring dalam operasi Wirawaspada kali ini, yaitu sebanyak 82 orang. Selanjutnya diikuti oleh India sebanyak 28 orang, Spanyol 21 orang. Secara keseluruhan operasi ini memeriksa warga negara asing dari 33 negara. Diketahui memang keimigrasian masih terus mendalami terkait sejumlah indikasi kriminal lainnya dari para WNA yang berhasil dijaring. Lebih lanjut, operasi Wirawaspada ini dinilai efektif dilaksanakan terhadap para WNA nakal, terlebih statistik wisatawan mancanegara terus meningkat di Indonesia. Dari Jakarta, Max Azizul Hakim, Simpo TV melaporkan. Aksi pencurian sepeda motor terjadi di perumahan Duta Kranji, Bekasi Barat pada Selasa 7 Oktober 2025. Sebuah motor milik warga raib dibawa kabur pelaku yang diduga membobol gembok pagar rumah. Ini adalah rekaman CCTV sesaat terjadi pencurian sepeda motor di Jalan Garuda Raya, Kelurahan Bintara, Kecamatan Bekasi Barat pada Selasa 7 Oktober 2025. Pelaku pencurian yang terekam ini diduga masuk ke dalam teras usai membobol gembok pagar rumah sebelum akhirnya membawa lari motor milik warga itu. Pemilik rumah baru menyadari motornya telah hilang saat pagi hari. Ketika itu pintu pagar terbuka dengan kondisi gembok yang rusak. Menurut pengakuan korban sebelum dicuri semua dalam keadaan terkunci rapat, termasuk motor yang dikunci stang plus magnet tertutup. Susendi Andika Priyanto, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Insiden penyerangan terjadi di warung kopi kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Rabu 8 Oktober 2025 dini hari. Sekelompok geng motor diduga melakukan aksi penyerangan yang mengakibatkan 2 orang mengalami luka tembak. Penyerangan terjadi pada Rabu dini hari 8 Oktober 2025. Sekumpulan geng motor yang diperkirakan berjumlah 10 hingga 15 motor datang beriringan ke warung kopi di Jalan Jati Baru, Kampung Bali, Tanah Abang. Menurut kesaksian korban, Adam pemilik warkop, para pelaku langsung menyerang tanpa alasan jelas. Mereka membawa senjata tajam dan salah satu diduga menembakkan senjata api jenis airsoft gun ke arah korban. Akibatnya Adam menderita luka tembak di bahu, sementara karyawannya Andi terluka di bagian pelipis dan dada. Para pelaku juga merampok uang hasil dagangan sekitar 2,5 juta rupiah. Aksi brutal itu terekam CCTV di sekitar lokasi. Diduga penyerangan tersebut merupakan salah sasaran saat geng motor itu mencari kelompok lain yang pernah nongkrong di tempat tersebut. Kasus ini telah dilaporkan ke Polsek Tanah Abang dan masih dalam penyelidikan lebih lanjut. Mutiara Aina Putri, tim redaksi Simpo TV melaporkan.
Aksi pelaku spesialis pencurian handphone di sebuah tempat usaha kelontong dan agen transfer di Jalan Cempaka 1, Cipete Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan terekam kamera pengawas. Korban yang mengetahui handphonenya dicuri pelaku teriak histeris dan mengejar pelaku. Inilah video detik-detik aksi spesialis pencurian handphone di Jalan Cempaka 1, Cipete Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Dalam rekaman video nampak pelaku yang menggunakan topi hitam masuk ke dalam toko, modus membeli rokok dan minuman guna melancarkan aksi pencuriannya. Menurut Ardiansa, suami korban, saat ditemui pada Selasa 7 Oktober 2025 siang, peristiwa tersebut terjadi begitu cepat saat sang istri teralihkan melayani pesanan pelaku. Sang istri yang mengetahui handphonenya dicuri pelaku teriak histeris dan mengejar pelaku, namun gagal menangkapnya usai dikejar korban. Pelaku berhasil mengambil 2 handphone. Awalnya dia nanya rokok, saya nggak jual rokok. Kemudian dia ya udah es aja. Udah begitu, setelah ngelayanin es, kemungkinan dia ngeliat handphone ya langsung ambil aja, kabur, melarikan diri. Udah benar itu emang kejadiannya. Berapa handphone yang diambil, Bang? 2, Bang. Oh, nggak ada, kita kata istri pun dia baru ngeliat sekali itu. Sebanyak 2 buah handphone jenis iPhone 15 dan Android Oppo raib dicuri pelaku dan mengalami belasan juta rupiah. Akibat peristiwa, dirinya telah melaporkan kejadian ini ke Polres Metro Jakarta Selatan agar petugas segera menangkap pelaku tersebut. Dari Jakarta, kontributor Simpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang wanita Lajang Parubaya ditemukan tewas membusuk dengan kondisi tanpa busana di dalam rumahnya di Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan, Lampung. Jasad wanita Parubaya ditemukan oleh tukang ojek pribadi korban yang curiga karena tidak bisa dihubungi. Warga desa Karanganyar, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan, Lampung digegerkan dengan tewasnya seorang wanita Lajang Parubaya di dalam rumah pada Selasa 7 Oktober 2025 siang. Korban diketahui bernama Ingganita, 46 tahun, yang tinggal seorang diri di rumahnya. Saat ditemukan, jasad sudah membusuk dengan kondisi tanpa busana. Penemuan mayat korban bermula ketika tukang ojek langganan korban merasa curiga, karena sejak beberapa hari belakangan, wanita Lajang tersebut ponselnya tidak bisa dihubungi. Merasa curiga, tukang ojek itu kemudian mendatangi rumah korban dan mencium aroma tidak sedap dari dalam rumah. Saat dilakukan pengecekan, ternyata korban sudah tak bernyawa. Polisi dari Satreskrim Polres Lampung Selatan beserta Polsek Jati Agung yang menerima informasi langsung menggelar olah TKP di lokasi kejadian. Hariannya dia nih jarang di rumah loh. Kan kalau pagi pergi, sulang sore. Ya sama tukang ojeknya itu yang ngantar jemput itu. Nah, kita tahu ini dia meninggal dunia kapan, Bu? Tadi. Kita tahu aja, nggak ada yang tahu tukang ojeknya yang itu. Yang ngabarin. Yang ngabarin katanya dikabarin di bel-bel selama 3 hari dari hari Minggu nggak ada kabar gitu, makanya kesini. Kalau dengan warga sini gimana sih korban ini, almarhumnya? Ya jarang tersapa karena jarang sama tangga-tangga ini jarang ini loh. Ya jarang nggak bersosialisasi gitu, jarang. Oh, dia tinggal sendirian di sini. Oh, yang kita dengar ini, Bu, apakah sebelum ada keributan atau jerit minta tolong? Enggak ada. Selain melakukan olah TKP, kini polisi telah membawa jasad korban ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Lampung untuk dilakukan otopsi. Sementara dari hasil pemeriksaan awal, wanita ini diperkirakan meninggal dunia sejak 3 hari lalu dan belum ditemukan tanda bekas penganiayaan maupun barang berharga korban yang hilang di lokasi kejadian. Memang tinggal seorang diri ya. Itu sementara ya, teman-teman ya. Berapa hari, Pak? Perkiraan udah berapa hari? Udah bau ya? Iya, sudah mengalami pembusukan ya. Sudah mengalami pembusukan dan menimbulkan bau. Kalau kondisi rumah sendiri keadaan bugil itu kan, tanpa busana? Iya, memang tanpa busana. Kemudian pada saat ditemukan memang kamar terkunci di dalam. Kalau kerusakan hanya pintu saja. Pintu pada saat saksi menemukan dihubungi tidak bisa, ada didobrak. Ada tanda-tanda kekerasan, Pak? Belum kita simpulkan, nanti kita hasil otopsi ataupun hasil visum nanti kita simpulkan. Dari keterangan beberapa saksi tadi itu ada nggak barang-barang berharga yang hilang? Sementara ini belum ada, HP korban masih ada. Dalam peristiwa tewasnya wanita Lajang Parubaya ini, polisi juga kini tengah memeriksa seorang pria yang merupakan tukang ojek pribadi korban dan sejumlah saksi di Mapolres Lampung Selatan. Dari Lampung Selatan, Lampung, Immanuel Simorangkir, kontributor Simpo TV melaporkan.
Kita lanjut informasi dari tim gabungan Direktorat Narkoba Polda Sumatera Utara dan Polres Labuhan Batu berhasil menggagalkan pengiriman narkotika jenis sabu seberat 28 kg yang rencananya akan dikirim keluar provinsi. Petugas berhasil mengamankan 4 kurir dalam pengiriman tersebut. Keempat tersangka diduga kurir tersebut diamankan di 2 lokasi berbeda di Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara. Terungkapnya peredaran narkotika jenis sabu bermula dari informasi masyarakat menyebutkan adanya pengiriman paket sabu dalam jumlah besar yang rencananya akan dikirim keluar dari Provinsi Sumatera Utara. Pengiriman barang haram tersebut dilakukan melalui jalur darat dengan 2 gelombang dengan orang yang berbeda. Direktur Reserse Narkoba Poldasu Kombes Calvin Simanjuntak dalam keterangan persnya pada Selasa 7 Oktober 2025 sore mengatakan dari laporan warga yang diterima, petugas langsung melakukan penyelidikan dan menangkap 4 pelaku. Keempatnya ditangkap di 2 lokasi berbeda di Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara. Dari lokasi pertama, petugas berhasil menyita 13 kg sabu. Sementara dari lokasi kedua, petugas berhasil menyita 15 kg sabu. Operasi antara Direktorat Narkoba dengan Polres Labuhan Batu. Ada 2 kasus yang diungkap sangat signifikan. Yang pertama, 13 kg sabu dengan 2 tersangka, dan yang kedua adalah 15 kg sabu dengan 2 tersangka. Calvin mengungkapkan selama operasi gabungan yang dilakukan Poldasu dan Polres Labuhan Batu serta Polres Labuhan Selatan dalam kurun waktu 10 bulan, petugas berhasil menyita sabu-sabu seberat 43 kg sabu, 3,3 kg ganja, 1.200 butir pil ekstasi, dan mengamankan 649 tersangka diduga pemakai dan pengedar. Titik operasi yang dilakukan petugas di antara lokasi hiburan malam, areal perkebunan, rumah kos-kosan dan kontrakan, serta jalur lintas laut dan darat. Dari Labuhan Batu, Sumatera Utara, kontributor Simpo TV melaporkan. Dan pemirsa, demikian rangkaian informasi catatan kriminal sepekan hari ini. Semoga setiap peristiwa yang kita saksikan dapat menjadi pengingat untuk selalu waspada dan menghindari tindakan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Jaga diri, jaga keluarga, dan jaga lingkungan, karena kejahatan bisa saja menghampiri Anda. Saya Dewa Manik pamit undur diri. Sampai jumpa di catatan kriminal sepekan berikutnya.